Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Dengan selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Di antara nikmat itu, pada hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan salat duhur secara berjamaah di Masjid Darul Ihsan, Kantor Pusat Telkom. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan taufik dan inayah-Nya sehingga dapat melaksanakan tugas yang mulia selaku hamba Allah di muka bumi ini, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan orang yang selamat di dunia dan selamat di alam akhirat. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in serta atba'ut tabi'in hingga kepada kita sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang harus disampaikan oleh kami berkenaan dengan topik al-mubadarah, al-musara'ah dan mahabbah sebagai spirit bekerja cepat menggapai prestasi. Dan kami akan memulai ataupun dibalikan berkenaan dengan mahabbah dulu, baru mubadarah dan musara'ah. Sebab mengapa saya membahas masalah mahabbah terlebih dahulu? Sebab itu adalah mahabbah itu landasan utama kita mengabdi. Jadi dikatakan bohong apabila dalam ibadah itu sama sekali tidak dilandasi oleh mahabbah, yakni kecintaan kita kepada Allah, juga kecintaan kita kepada Rasul. Dalam salah satu ayat dikatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Maknanya lebih kurang sifat utama orang yang beriman itu akan tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada Allah yang sangat luar biasa. Ditambah lagi dalam hadis, setelah kecintaan kepada Allah, maka ditambah dengan kecintaan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang sudah dilandasi oleh rasa kecintaan, maka apapun yang terjadi itu adalah mudah. Berbagai macam kesulitan itu akan dia rasakan mudah, terutama adalah untuk menggapai apa yang dia cintai. Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi terjadi interaksi antara Allah dengan orang-orang yang beriman, saling mencintai. Dan ini adalah suatu kekuatan yang maha dahsyat. Dikatakan dalam salah satu keterangan, seorang ulama sufi, seorang waliullah, beliau mengatakan, ma ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna 'abdan li ghairihi. Apabila engkau telah mencintai sesuatu, maka ketahuilah engkau akan menjadi hamba daripada apa yang kamu cintai, dan ketahuilah engkau diciptakan oleh Allah hanyalah untuk menjadi hamba Allah, dan Allah sungguh tidak akan rela apabila keberadaanmu diciptakan oleh Allah hanya semata-mata untuk menjadi hamba Allah, ternyata engkau menghambakan kepada sesuatu selain daripada Allah. Berarti kita sudah menyimpang.
dari tujuan utama untuk beribadah. Makanya landasan utama kita dalam beribadah adalah dilandasi oleh kecintaan kepada Allah yang sangat luar biasa. Seandainya sama sekali tidak ada landasan kecintaan kepada Allah, maka boleh dikatakan ibadah kita mungkin kurang maknanya. Oleh karena itulah hadirin sekalian yang berbahagia, kalaupun saya bertanya kepada tuan-tuan, apakah tuan-tuan akan rela apabila istri tuan-tuan mencintai kepada laki-laki yang lain? Saya kira jawabannya adalah kita akan sama. Kita tidak akan rela apabila ternyata istri kita mencintai terhadap laki-laki yang lain. Kalaupun saya bertanya kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu akan rela apabila suami ibu-ibu mencintai terhadap perempuan yang lain? Maka jawabannya pun akan sama. Kita semuanya tidak akan rela. Sekarang kita bercermin, bagaimana sikap perilaku kita di hadapan Allah? Allah yang dikatakan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Itu semuanya menandakan kesempurnaan Allah yang sangat luar biasa. Kesempurnaan yang sangat luar biasa yang tidak akan ada bandingannya. Dalam ayat yang lain dikatakan wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah sekali-kali kamu menyekutukan kepada Allah. Janganlah sekali-kali kamu menduakan Allah. Allah tidak ada bandingannya, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah zat yang maha sempurna. Makanya ungkapan dari seorang ulama sufi, beliau mengatakan, sungguh hatiku hanya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah yang sangat luar biasa. Dan aku tidak akan menempatkan sedikit pun ruangan di dalam hatiku untuk mencintai kepada sesuatu selain daripada Allah. Dan ingatlah, apa yang ada di muka bumi ini semuanya akan berpisah dengan diri kita. Dan apabila kita mencintai sesuatu yang akan berpisah dengan diri kita, maka kita akan merasakan sakit yang luar biasa tatkala kita harus berpisah dengan apa yang kita cintai. Maka oleh karena semuanya akan berpisah dengan diri kita, maka apa yang ada di muka bumi ini tidaklah pantas untuk kita cintai. Yang paling pantas untuk kita cintai hanyalah kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Rasul. Bahkan dengan kedatangan kematian, itu adalah kegembiraan yang sangat luar biasa. Karena kita akan berjumpa dengan Allah, zat yang paling kita cintai. Dan juga kita akan berjumpa dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam ayat yang lain dikatakan, innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Gara-gara manusia mencintai kepada perkara-perkara yang indah yang ada di muka bumi ini, menyebabkan manusia terjerumus di dalam jurang kekufuran yang sangat nyata. Jadi mereka-mereka yang mencintai terhadap perkara-perkara yang indah yang ada di muka bumi ini, Allah nyatakan mereka adalah orang-orang kafir. Karena apa? Karena itu adalah merupakan landasan akidah. Landasan utama pengabdian adalah kecintaan. Oleh karena itu kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah tertanam dalam diri kita kecintaan kepada Allah yang sangat luar biasa dan kecintaan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti yang tadi disampaikan, kita tidak rela apabila orang yang seharusnya mencintai kepada diri kita, ternyata dia mencintai terhadap laki-laki yang lain. Kita tidak rela apabila istri kita ternyata mencintai laki-laki yang lain. Sekarang kita bercermin kepada diri kita. Bagaimana perbuatan kita terhadap Allah? Sudahkah kita menempatkan posisi diri kita sebagai hamba Allah yang baik dan yang benar? Ingat, bukankah setiap kali kita sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku berjanji hanya kepadamu. Hanya kepadamulah aku menempatkan posisi diriku sebagai hambamu. Aku berjanji tidak akan menjadi hambanya harta, tidak akan menjadi hambanya tahta, tidak akan menjadi hambanya wanita, tidak akan menjadi hambanya apa saja yang ada di muka bumi. Semuanya terlalu hina dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Sebab apabila tidak ada pertolongan darimu, niscaya aku tidak akan dapat melakukannya. Makanya dalam surat Taubah Allah memberikan peringatan yang keras kepada kita.
Di situ dikatakan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada umat-umatmu, seandainya ayah-ayah kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan istri-istri kamu dan keluarga kamu dan harta kekayaan yang kamu kumpulkan dan perdagangan ataukah perniagaan yang kamu takuti mendapatkan kerugian dan rumah kamu yang kamu senangi, yang tadi disebut, kalian semuanya mencintai kepada itu semuanya, melebihi kecintaan kamu kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, maka tunggulah siksaan neraka daripadaku. Itu peringatan Allah yang begitu keras. Kalau kita mendengar istri kita berbuat selingkuh, ternyata dia mencintai terhadap laki-laki yang lain, apa yang akan kita perbuat kepada dirinya? Mungkin dia akan kita usir. Dan kita tidak mau diperlakukan oleh orang yang seharusnya mencintai kepada diri kita, ternyata dia mencintai laki-laki yang lain. Maka demikian pula kita kepada Allah. Dan maaf, seandainya istri kita mencintai laki-laki yang lain, ternyata yang dia dapatkan lebih ganteng, lebih kaya, lebih segala-galanya, mungkin orang akan komentar, pantas karena dia mendapatkan yang lebih baik. Tapi kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing, adakah yang lebih hebat daripada Allah? Adakah yang lebih sempurna daripada Allah? Semuanya tidak ada. Selain daripada Allah, semuanya adalah makhluk Allah. Semuanya berada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Alangkah indahnya seandainya pengabdian kita dilandasi terlebih dahulu adanya rasa kecintaan kita kepada Allah. Mengapa kita harus mencintai Allah? Lihatlah semua nikmat yang telah Allah berikan. Sebenarnya kita berada dalam rahim ibu kita sampai dengan kita sekarang, Allah tidak pernah melepaskan nikmatnya kepada kita meskipun 1 detik. Dan Allah menantang kita pada kita semuanya. Silahkan kalau dapat kalian menghitung berapa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak akan terhitung karena terlalu banyak. Nikmat keimanan jauh lebih berharga daripada emas sebesar dunia ini. Ataukah 2 kali lipat, ataukah 3 kali lipat emasnya. Tetap lebih berharga keimanan. Dan pada diri kita ada satu sifat yang sangat baik. Apa? Kita akan mencintai sesiapa saja yang banyak berbuat jasa kepada diri kita. Sekarang lihat jasa Allah. Luar biasa. Maka kalau kita melihat kepada jasa Allah, sudah lebih daripada cukup. Kita hanya memenuhi di dalam hati kita dengan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru daripada satu sisi. Apalagi kalau kita melihat kepada Asmaul Husna. Jangankan kita melihat Asmaul Husna secara keseluruhan, satu aja dari sifat Rahman ataukah Rahimnya Allah. Ya Allah, sangat luar biasa. Baginda Rasul menerangkan, Allah mempunyai 100 rahmat yang baru Allah turunkan ke muka bumi ini baru 1 bagian. Itu pun dibagi kepada manusia, kepada jin, dan kepada hewan. Walhasil kita hidup di muka bumi ini baru mendapatkan sedikit sekali dari 1% dari kasih sayang Allah. Coba bayangkan, 100% kasih sayang Allah seperti apa? 100 bagian dari rahmat Allah seperti apa? 100 bagian dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah seperti apa. Dan itu hanya Allah berikan nanti kelak di dalam surga. Khusus kepada orang-orang yang beriman. Makanya Allah nggak kepalang tanggung. Memberikan kepada satu orang ahli surga. Yang paling kecil tempatnya adalah 10 kali lipat dari besarnya dunia ini. Sebab luasnya surga sama dengan luasnya langit dan bumi. Istana yang begitu megah dari intan berlian, dari emas, dari perak, dari yakut. Sangat luar biasa. Maaf, Allah tidak memerlukan ibadah kita. Allah tidak memerlukan sholat kita. Allah tidak memerlukan puasa kita. Tapi luar biasa bagi Allah apa? Bagi mereka yang mau menjalankan tugas utama ibadah kepada Allah. Apalagi ternyata ibadahnya dilandasi dengan kecintaan kepada Allah yang sangat luar biasa. Dan Allah mencintai mereka. Ya Allah,
Allah tempatkan dalam tempat yang begitu luas, dalam tempat yang begitu indah, yang tidak akan ada bandingannya. Luar biasa. Bidadari beratus-ratus bidadari. Seperti apa bidadari? Tuan-tuan bersyukurlah, seandainya tuan-tuan diperlihatkan oleh Allah sekilas keberadaan wajah bidadari, maka tuan-tuan sudah tidak ingin melirik kepada istri tuan-tuan. Dan tidak ingin makan dan minum, yang ada hanyalah ingin berdampingan dengan sang bidadari. Dan Masya Allah, kita nanti di alam surga, alam yang begitu panjang, yang tidak akan ada masa akhirnya. Bukan untuk 1 juta tahun, bukan untuk 1 miliar tahun, bukan untuk 1 triliun tahun. Selama-lamanya. Gara-gara apa? Gara-gara ibadah dalam masa yang sangat singkat di muka bumi ini. Luar biasa. Itulah kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Kita tidak akan pernah dapat membayangkan seperti apa nikmatnya surga. Sangat-sangat luar biasa. Makanya orang yang beriman hanya satu. Dia dipenuhi dalam hatinya kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada baginda Rasul. Kalau landasan itu sudah ada, dia akan bergegas-gegas dalam mengamalkan amal soleh. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, yang ada adalah kegembiraan yang sangat luar biasa. Gembira karena apa? Dia berjumpa dengan bulan yang sangat dia idam-idamkan. Yang di dalamnya ada penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, penuh dengan barokah. Bahkan dalam bulan suci Ramadan, Allah memerdekakan hambanya dari siksaan api neraka. Di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang dikatakan Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka apabila berpisah dengan bulan suci Ramadan, yang ada adalah kesedihan yang sangat luar biasa. Bahkan dia sangat mengharapkan sepanjang tahun adalah bulan suci Ramadan. Karena apa? Dia melihat nikmat karunia serta rahmatnya yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Makanya orang yang beriman akan bergegas-gegas, akan bercepat-cepat dia melaksanakan berbagai macam perbuatan amal soleh. Maka diharapkan di bulan suci Ramadan ini, khususnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita sudah dilandasi dengan mahabbah, kita akan indah menjalankannya. Dan kita akan merasakan nikmat. Bahkan orang yang beriman rela. Dia meninggalkan berbagai macam kesibukannya. Banyak para ahli ibadah yang meninggalkan perniagaannya, meninggalkan dagangannya, meninggalkan kesibukannya, bisnisnya, hanya ingin fokus untuk beribadah pada bulan suci Ramadan. Bahkan ada di antara mereka yang sudah itikaf mulai dari awal. Karena apa mereka itikaf dari awal? Karena mereka mengharapkan puasanya itu betul-betul puasa yang khusus. Anggota jasadnya diajak puasa. Pandangan matanya hanya tertuju kepada Al-Quran. Pendengarannya hanya tertuju kepada apa yang dibaca olehnya dari ayat-ayat Al-Quran. Lidahnya dia upayakan itu basah dengan cara membaca Al-Quran. Tangannya pun demikian, diusahakan hanya untuk membuka Al-Quran. Demikian pula kakinya hanya dipergunakan untuk sila, untuk duduk membaca daripada Al-Quran. Makanya tidak sedikit di antara para ahli ibadah yang dapat menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan dalam satu hari itu 1 kali khataman. Itu buat mereka-mereka yang sudah lancar, yang sudah fasih, termasuk di dalamnya adalah mereka-mereka yang sudah hafal Al-Quran. Tidak sedikit di antara mereka yang setiap hari mereka khatam sekali baca Al-Quran. Berarti 30 hari di bulan suci Ramadan, 30 kali dia khatam Al-Quran. Kalau orang-orang awam bahkan mungkin karena berbagai macam kesibukannya, mungkin 1 kali khatam pun itu pun tidak terlaksana. Tapi merekalah itu orang yang sudah sungguh-sungguh, mereka yang bermubadarah, mereka yang bermusyawarah, bergegas-gegas untuk berbuat amal soleh. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, kalau musyawarah itu berdasarkan ayat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegas-gegas untuk mendapatkan surga yang luasnya sama dengan luasnya langit dan bumi. Bergegas-gegas untuk mendapatkan amal ibadah. Bergegas-gegas untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi timbul semangatnya. Oleh karena itulah, apabila sudah dilandasi oleh kecintaan, semuanya kita akan mudah. Dan kita akan bergegas. Dan kita akan bercepat-cepat untuk melaksanakan amal soleh. Tidak ada kata nanti. Apalagi yang kita dengarkan pada waktu adzan itu adalah panggilan Allah. Allah sebetulnya itu yang mengundang kita. Dengan mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Indah. Apabila kita mau memaknai makna daripada panggilan itu. Makanya orang-orang yang betul-betul sudah dilandasi dengan landasan mahabbah, maka di bulan suci Ramadan ini dia akan banyak berbuat amal soleh. Dia akan jaga pandangannya, dia jaga telinganya, dia jaga lisannya, dia jaga tangannya, dia jaga kakinya. Dia tidak ingin terjerumus dalam kelompok orang-orang puasanya yang digolongkan dalam golongan orang-orang awam, yang dikatakan dalam salah satu hadis, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi ilal ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi sama sekali tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya, hanya rasa lapar dan dahaga. Itulah pahala yang dia dapatkan. Dari Allah sama sekali tidak mendapatkan pahala. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak mengajak anggota jasadnya untuk berpuasa. Dikiranya puasa hanyalah menahan lapar dan dahaga. Dikiranya puasa hanyalah menahan dari hubungan dengan istri. Bukan hanya itu. Tapi kita mengajak semua anggota jasad kita diajak puasa. Bahkan syukur-syukur kalau kita bisa meningkatkan kepada peringkat puasa khusus. Seperti apa peringkat puasa khusus? Itulah mereka-mereka yang mengajak hatinya untuk sekalian berpuasa. Hatinya diajak puasa. Dan ingat, sifat utama orang yang beriman, apabila dia sudah dilandasi dengan kecintaan, maka dimanapun kalau orang sudah mencintai terhadap sesuatu, dia akan selalu banyak menyebutnya, dia akan selalu banyak mengingatnya. Silahkan kalian pada waktu masa muda, masa remaja, jatuh cinta kepada seseorang, dimanapun dia berada, meskipun jauh, di seberang benua, di seberang lautan, kita akan mengingat wajahnya. Kita selalu ingin mengobrol dengannya. Kita selalu mengingatnya. Bahkan tatkala kita akan tidur, kita dengan mengingatnya kepada dia. Kita akan selalu mengingat kepada dia. Itu baru peringkat makhluk yang begitu hina. Apalagi dengan Allah. Makanya orang-orang mereka yang puasanya khusus, betul-betul hatinya hanya terpaut kepada Allah. Betul-betul hatinya hanya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada baginda Rasul. Dan betul-betul dia tidak ingin mengingat kepada apa saja, sebab dalam benak pandangan dirinya tidak ada sesuatu yang paling pantas untuk dia sebut seperti sebutan dirinya kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang paling pantas untuk ingat seperti ingatan dirinya hanya kepada Allah dan juga kepada baginda Rasul. Makanya dalam Al-Quran dikatakan sifat utama orang yang beriman apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik dalam keadaan berdiri, ataukah dalam keadaan duduk, ataukah dalam keadaan berbaring, ataukah terlentang, selamanya selalu akan mengingat kepada Allah. Dan gerakan manusia kita tidak akan terlepas dari berdiri, duduk, ataukah berbaring. Berarti apa? Selamanya selalu mengingat kepada Allah. Itu karena apa terjadi? Disebabkan karena hatinya sudah dipenuhi dengan mahabbah, dengan kecintaan kepada Allah yang sangat luar biasa dan kecintaan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadirin sekalian yang berbahagia yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan kiranya bermanfaat, khususnya bagi saya secara pribadi, umumnya bagi tuan-tuan dan hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.